Suatu siang di Prancis sekitar tahun 1940-an, terlihat seorang pria bernama Nock sedang berusaha kabur dari para penagih hutang. Saat tertangkap, penagih hutang memukuli dan mengancam bahwa jika sampai besok Nock masih tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia akan mati. Esok hari, Nock pusing memikirkan bagaimana cara membayar seluruh hutangnya. Padahal untuk makan saja dia kesulitan, bahkan sampai gali lubang tutup lubang dan menipu sana-sini. Di pelabuhan, Nock tak sengaja melihat lowongan kerja bertuliskan dibutuhkan seorang dokter untuk kapal pesiar. Meski tak mengerti apa-apa soal ilmu kedokteran, Nock nekat melamar. Awalnya, kapten kapal ragu dengan penampilan Nock. Tapi karena di masa itu sangat sulit sekali menemukan dokter, mau tak mau Nock akhirnya diterima. Tepat ketika kapal mulai berangkat, penagih hutang bernama Lenski dan rekannya datang lalu berusaha mengejar. Namun mereka terlambat. Nock berhasil kabur sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Lenski. Di kapal, Nock merasa bebas. Tiba-tiba awak kapal masuk membawa pasien. Melihat kondisi pasien yang lemas dan pucat, Nock pun kebingungan. Untungnya, pasien itu tahu kalau dia sedang sakit tipes, karena sebelumnya dia sudah pernah sakit persis seperti ini. Si pasien lalu menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Mendengar penjelasan tersebut, Nock langsung mencatat dan mengikuti arahannya. Siang hari, setelah berhasil mengobati pasien pertama tadi, Nock berkeliling kapal untuk mencari udara segar. Saat sedang jalan-jalan, dia kaget melihat ada pengunjung yang wajahnya merah akibat terlalu lama berjemur. Pengunjung itu bilang, Nock tak perlu khawatir, karena wajahnya akan sembuh sendiri setelah 1 atau 2 minggu. Seketika, Nock teringat dulu dia pernah membaca buku tentang cara membuat krim kulit penghilang bekas kemerahan. Malamnya, setelah mengumpulkan semua bahan, Nock mulai meracik krim tersebut. Esoknya, Nock memberikan krim racikan kepada pengunjung kemarin. Ia berusaha meyakinkan bahwa rutin memakai krim itu pasti kemerahan di wajah akibat terbakar sinar matahari akan segera hilang tanpa perlu menunggu 2 minggu. 2 hari kemudian, saat Nock sedang tidur, pengunjung kemarin datang lalu menunjukkan wajahnya yang mulai membaik. Ternyata krim buatan Nock ampuh. Saking senangnya, pengunjung tersebut bahkan sampai menawarkan akan membayar berapapun asal Nock mau membuatkan krim racikannya lagi. Mendengar permintaan barusan, Nock pun sangat senang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang halal. Tak hanya itu, kondisi pasien pertamanya juga perlahan-lahan mulai membaik. Nock kemudian menemui kapten kapal dan mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup yang baru. 5 tahun berlalu, kini Nock telah menjadi dokter sungguhan. Siang itu, Nock sedang dalam perjalanan naik kereta menuju suatu desa terpencil di pinggir kota. Ia diminta ke sana untuk menggantikan dokter yang baru berhenti bernama Dr. Parpalay. Sesampainya di klinik, Nock bertemu dengan pasangan suami istri penjaga tempat tersebut. Mereka bercerita alasan Dr. Parpalay berhenti adalah karena warga yang mau berobat ke klinik hanya sedikit. Meski sebagian besar warga di desa ini sudah modern, mereka masih belum terlalu percaya pengobatan medis. Mendengar cerita itu, Nock bilang dia punya cara membuat klinik ini ramai kembali. Keesokan harinya, selesai menyiapkan klinik, Nock membayar tukang pos untuk memberitahu warga desa bahwa hari Selasa besok saat klinik buka, dia akan memberikan pengobatan gratis pada semua orang. Setelah itu, Nock pergi ke apotek terdekat.
Waktu tahu Nok adalah dokter, pemilik apotek bernama Moss curhat bahwa ada dokter maupun tak ada dokter, apoteknya selalu sepi. Jika seperti ini terus, mungkin dia akan segera bangkrut. Dengan santai, Nok menawarkan kerjasama. Dia berencana memancing para warga berobat gratis ke klinik. Nok yakin mendengar kata gratis, orang-orang pasti berbondong-bondong datang, walaupun mereka tak sakit. Ia lalu akan berusaha membuka pikiran warga tentang pola hidup sehat dan membeli vitamin dari apotek ini. Pada akhirnya, tak ada yang dirugikan. Klinik dapat banyak pasien, apotek Moss ramai, dan warga bisa hidup lebih sehat. Mendengar rencana itu, Moss pun setuju. Ketika kembali ke klinik, tukang pos melapor bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Di tengah obrolan, seorang gadis cantik bernama Adele datang memberikan surat pada tukang pos. Melihat kecantikan Adele, Nok begitu terpesona. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat wanita secantik Adele. Saat Adele pergi, tukang pos bercerita bahwa gadis cantik itu dari kecil hidup miskin dan sebatang kara. Sekarang, Adele bekerja di rumah wanita tua galak pemilik peternakan bernama Chuck demi sesuap nasi. Mendengar cerita si tukang pos, hati Nok tersentuh karena dulu dia juga merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bagaimana sulitnya hidup. Kabar tentang dokter Nok tersebar ke seluruh penjuru desa. Di bar, orang-orang terus membicarakannya. Namun, ada seorang pastor bernama Lupus yang justru tak suka. Ia mengatakan bahwa Nok tak sopan. Harusnya sebagai warga baru, Nok harus memperkenalkan diri ke dia dan wali kota terlebih dahulu sebelum membuka klinik. Hari Selasa pun tiba. Seluruh warga ramai-ramai berkunjung ke klinik Nok, termasuk Chuck. Di situ, Chuck bilang sebenarnya dia tidak sakit apa-apa. Dia datang cuma karena suka yang gratisan. Walaupun kesal, sebagai dokter profesional, Nok tetap memeriksa kondisi kesehatan Chuck. Setelah diperiksa, Nok menasihati bahwa di usia tua ini, Chuck rentan terkena asam urat, radang paru-paru, atau penyakit berbahaya lainnya. Jadi, jika ingin tetap sehat, Chuck harus rajin minum vitamin dan banyak istirahat. Nok berjanji setiap minggu akan berkunjung ke rumah Chuck untuk memeriksa kesehatannya. Nok tahu pasiennya pasti malas bolak-balik ke klinik. Jadi, demi warga bisa tetap sehat, biar dia saja yang ke rumah pasien. Tak lama kemudian, Lupus pun datang. Tapi, waktu baru mau marah, Nok langsung memeriksa kondisi Lupus, lalu memberinya resep vitamin. Karena dapat pengobatan gratis, Lupus akhirnya diam. Keesokan harinya, Nok mulai mengunjungi satu persatu rumah warga untuk pemeriksaan rutin. Beberapa hari kemudian, di bar, orang-orang terus memuji pelayanan Nok yang memuaskan. Lupus pun semakin kesal. Ia iri semenjak kehadiran Nok, keluarga jadi tak ada yang memujinya lagi. Malamnya, Nok, Lupus, serta beberapa warga makan malam di rumah wali kota. Di sana, semua orang lagi-lagi memuji Dr. Nok, termasuk janda kaya bernama Pon. Setelah memperkenalkan diri, Nok mengundang wanita itu berobat ke kliniknya. Ia berharap bila nanti Pon merasakan sendiri bagaimana memuaskannya pelayanan Nok, maka dia pasti akan merekomendasikan kliniknya ke teman-teman kaya lainnya. Karena dari awal sudah tertarik, Pon pun menerima undangannya itu. Esok harinya, ketika Pon datang, seperti biasa, Nok mencoba membuka pola pikir tentang hidup sehat. Akhirnya Pon pun mengerti dan menerima saran dari Nok. Karena ingin hidup sehat, Pon meminta Nok rutin ke rumahnya untuk memeriksa kondisi kesehatannya 5 kali seminggu dengan bayaran yang luar biasa besar.
Siangnya, waktu Nok ke rumah Cuk untuk pemeriksaan rutin, dia kembali bertemu Adele. Adele di situ curhat bahwa semenjak berobat ke klinik, sikap Cuk berubah. Cuk menjadi orang yang lebih merepotkan semenjak Nok menyuruh Cuk untuk banyak istirahat. Sekarang, untuk mengambil air minum saja, harus ada yang mengambilkannya. Mendengar cerita Adele, Nok pun akhirnya menenangkan dan menasehati Cuk. Hari-hari berlalu, suatu siang, waktu Nok baru selesai kerja, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Elizabeth masuk ke dalam klinik, kemudian membuka bajunya dan menggoda Nok. Sayangnya, hati Nok hanya untuk Adele. Dengan sopan, dia menolak Elizabeth. Malamnya, seluruh warga desa mengadakan pesta di rumah Pon, termasuk Nok. Di tengah pesta, Nok tak sengaja melihat Adele bertengkar dengan seorang pria, bahkan sampai menampar pria tersebut. Kemudian akhirnya pergi. Nok lalu buru-buru mengejar dan mengantarkannya pulang. Di jalan, Adele curhat bahwa pria tadi adalah pacarnya. Tapi sekarang mereka berdua baru putus gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Melihat wanita yang dia sukai galau, Nok pun berusaha menghibur Adele. Sementara itu, di pesta, saat Lupus ke dapur, dia memergoki gelandangan sedang mencuri makanan. Ternyata, gelandangan itu adalah Lensky, penagih hutang yang dulu mengejar-ngejar Nok 5 tahun yang lalu. Walaupun sudah ketahuan mencuri, bukannya takut, Lensky malah mengancam. Jika Lupus berani melaporkannya, maka dia akan mematahkan leher Lupus. Karena ketakutan, Lupus hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, saat warga sedang berkumpul di bar, Lupus berbisik ke Mosk bahwa sebenarnya Nok adalah mantan buronan. Lupus tahu karena saat pesta dia melihat Nok dan Lensky berduaan. Meski begitu, mereka sepakat untuk merahasiakannya dari warga. Tapi, waktu Lupus ke rumah Pon, Lupus malah keceplosan. Pon yang sudah tahu Nok adalah mantan buronan, langsung menceritakannya ke seluruh warga desa. Alhasil, waktu Nok berkunjung ke rumah Pon, Lupus menyuruh polisi menangkap Nok. Ternyata, polisi pun sudah tahu kalau dari dulu Nok ini memang buronan. Malamnya, ketika Adele mau curhat ke Nok soal Cuk yang semakin menyebalkan, Adele malah kaget waktu tahu Nok sudah ditangkap polisi. Akhirnya, seisi bar membicarakan kejahatan Nok. Semua orang termasuk Pon, Lupus, dan Mosk mencaci maki Nok. Cuma Cuk dan Adele saja yang tetap memuji Nok. Keesokan harinya, Nok dibawa ke pengadilan untuk dihukum. Setelah mendengar keputusan hakim, Nok akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Tepat ketika polisi mau membawa Nok, tiba-tiba saja Lensky datang lalu menyerahkan diri dengan uang hasil curian kepada polisi. Lensky mengaku bahwa selama ini dia memang buronan. Dia yang memaksa Nok jadi dokter, padahal Nok sudah tak mau lagi berbuat jahat. Tepat ketika polisi mau membawa Lensky ke penjara, Lensky berhasil kabur. Para warga desa yang tadinya mencaci maki Nok, termasuk Pon, Lupus, dan Mosk, jadi merasa sangat bersalah. Mereka menyesal telah memfitnah Nok. Warga pun meminta polisi membebaskan Nok. Melihat betapa tulusnya penyesalan warga desa, polisi akhirnya membebaskan Nok. Semua orang kembali berobat ke klinik. Bahkan mereka tak lagi malu-malu untuk menyuruh orang lain ke klinik Nok. Di rumah Pon, Nok pun merenung betapa besar perbedaan antara perasaan dibenci dan disayangi oleh warga desa ini. Nok pun sadar betapa beratnya tugasnya sebagai dokter. Tetapi dia berjanji akan selalu berbuat baik. Siang itu, saat berada di taman, Nok pun bertemu Adele. Mereka berdua saling curhat hingga tak sadar saling menatap dan jatuh cinta. Suatu malam, Nok dan Adele sedang jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan malam desa. Sambil berpegangan tangan, Adele berbisik pada Nok
bahwa dia ingin terus bersama Nok sampai kapanpun. Akhirnya, Nok pun menemukan cinta sejatinya di desa tersebut. Nok berjanji akan terus berbuat baik demi kebahagiaan orang yang dicintainya, serta orang-orang yang mempercayainya. Nok sadar bahwa meskipun dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kini dia bisa menembus semuanya dengan kebaikan. Nok pun belajar untuk memaafkan dirinya dan melangkah maju untuk masa depan yang lebih baik. Nok tak lagi takut menghadapi dunia karena dia tahu dia tak sendiri. Dia punya keluarga dan sahabat yang selalu mendukungnya.